Iya, betul Dok. Saya waktu waktu diajak untuk kemudian bukan diajak ya, tapi sifatnya ditunjuk menjadi eee, waktu ditunjuk menjadi, koordinator relawan, agak begitu cukup kaget, Dok. Jadi, agak cukup kaget, kemudian rasa was-was dan khawatir itu tinggi sekali. Jadi pertama memang saya konfirmasi saya menelpon keluarga, saya sampaikan keluarga bahwa kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan diminta untuk bertugas di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Uh, Jangankan saya pribadi yang was-was, orang tua dan keluarga pun saya akan tidak memberikan apa kelegaan itu untuk saya bisa bertugas. Jadi orang tua pun bertahan, saya pun akhirnya ragu-ragu. Tapi kemudian melihat apa ya, melihat saya tidak bisa bilang bahwa kemudian hampir dalam setiap saya memberikan berbagai dalam setiap briefing kepada teman-teman relawan, saya selalu bilang bahwa hampir 80% profesi kita ini dibentuk atas asas pengabdian. Kemudian ada sisi-sisi kemanusiaan yang nggak bisa kita tampik gitu. Jadi melihat tingginya jumlah korban, kemudian kapasitas rumah sakit kita, sumber daya kita yang ada, tidak mungkin kita yang saat ini berprofesi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan tuh membiarkan begitu saja. Jadi akhirnya begitu banyak rasionalisasi yang saya sampaikan kepada orang tua, kemudian dengan satu tekad bahwa sudah ketika berkiprah atau kemudian memutuskan diri menjadi profesional dan menjadi seorang dokter, artinya tugas dan kewajiban saya adalah untuk melayani. Jadi semangat itu yang kemudian akhirnya orang tua pun memberikan kesempatan dengan catatan jaga diri, jaga kondisi, jaga kesehatan, walaupun tetap melihat atau memantau kondisi pasien, tapi jangan pernah lupakan kondisi diri sendiri. Itu yang membuat kemudian ketika orang tua memberikan restu, saya juga akhirnya memberikan kelegaan, itu juga memberikan kelegaan terhadap saya, akhirnya kuat. Jadi kuat untuk kemudian menjalani kemudian berproses menjadi relawan, koordinator relawan bahkan di minggu-minggu pertama. Jadi ketika Dok, saya cerita sedikit, rumah sakit darurat pada saat mau dibuka, Dok, tanggal 23 Maret jam 6 sore, itu saya ingat dengan jelas, itu ketika Pak Presiden dan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir menyampaikan kita harus segera buka. Itu persiapan kita cuma maksimal 4 hari waktu itu, Dok, untuk rumah sakit darurat. Jadi persiapan kita tuh cuma 4 hari, dan kita saat itu melihat kekuatan, alhamdulillah disokong penuh dengan teman-teman TNI dan Polri yang kemudian mengerahkan seluruh tenaga. Kami waktu itu sipil yang bergerak itu baru saya sendiri, Dok, yang turun di zona merah. Jadi waktu saya berproses itu sipil yang turun di zona merah itu pada tanggal 23 Maret itu baru saya saja, relawan mandiri, baru saya pribadi. Kemudian 1 minggu setelahnya melihat dan mengukur tingginya eskalasi, kemudian dari PBID pun mensupport tenaga, kita meminta seluruh akses bantuan SDM, akhirnya PPSDM pun menyiapkan tenaga, permintaan mengalir darurat itu dengan segala kebutuhan-kebutuhan, itu kita mempersiapkan kurang lebih 4 hari sampai di tanggal 23 Maret di jam 7 malam, itu akhirnya kita resmi buka. Dan relawan sipil pada waktu itu baru saya sendiri. Jadi luar biasa kalau ditanya perasaan, deg-degan, takut, khawatir, karena pada saat kita buka pertama kali, itu sudah hampir 250 antrian pasien di rumah sakit darurat itu, Dok. Jadi kalau ditanya bagaimana, tentu kegelisahan itu ada, rasa was-was itu ada, tapi jiwa melayani dan jiwa memanusiakan manusia itu lebih dominan di dalam diri saya yang kemudian akhirnya siap untuk terjun dalam penanggulangan, ikut di dalam penanggulangan COVID-19 ini, Dok. Itu biasa ya tadi ya. ya. Luar biasa.
Dan tentunya kan dokter Tati ini pengalaman yang pertama, ini kasus COVID ini kan ini kan satu kasus pertama di dunia ya. Betul. Sehingga belum memiliki pengalaman bagaimana kira-kira merawat pasien COVID ya. Nah, mungkin dokter Tati juga pernah belajar ya kira-kira sebelum terjun itu bagaimana persiapan secara teknis, kemudian fisik, psikologis. Ya, kalau sudah disiapkan betul ketika 4 hari dalam. Betul. Saya memang betul. Halo? Ya, terdengar baik, dokter Tati? Iya, Dok, mohon izin suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus, Dok, tapi betul bahwa ini bencana kesehatan pertama yang saya terlibat di dalamnya, di luar dari bencana alam yang kemudian mungkin sudah sering saya geluti dari tahun 2014, Dok. Tapi ini bencana kesehatan pertama yang kemudian saya terlibat di dalamnya. Persiapan pengetahuan tentu sebagai kaum intelektual, memang semua protap atau semua pedoman-pedoman itu saya tentu berprotap terhadap PDPI atau kemudian dari tempat kompetensi atau kewenangan itu keluar. Jadi persiapan keilmuan itu sudah menjadi kewajiban yang paling utama. Tapi ada yang paling lebih tinggi lagi, stratanya sebenarnya itu adalah kesiapan mental. Jadi dengan rasa was-was dan kemudian stigma di masyarakat, belum mengetahui secara pasti bagaimana transmisi dari COVID ini, tidak ada yang tidak pernah merasa takut gitu. Jadi persiapan di luar persiapan pengetahuan itu pun saya masih mencari banyak literatur, kemudian pedoman-pedoman yang dipakai, kemudian kita berdiskusi dengan para pakar dan kemudian mengacu pada apa yang pakar rekomendasikan itu terkait pengetahuan. Tapi jauh sebelum itu, sebelum kita terjun, memang waktu itu sama sekali tidak ada sesuatu yang kemudian atau persiapan-persiapan khusus ya, Dok ya. Hanya sifatnya bagaimana kemudian menyiapkan mental secara khusus dan secara pribadi untuk menguatkan bisa oke, saya besok sudah harus terjun di zona merah dan itu terpapar dengan semua dan saya tidak tahu kondisi APD seperti apa gitu. Dan itu pertama kalinya kita berproses di daerah red zone dengan menggunakan full APD yang luar biasa dan kemudian masih protap, masih setiap hari berganti, bahkan saya ingat betul revisi per minggu bahkan, atau per hari, protap-protap yang keluar dari PDPI, itu per hari bahkan, revisi di minggu pertama aja sudah hampir masuk revisi keempat, itu luar biasa membingungkan, tapi balik lagi bahwa semangat persiapan itu akhirnya persiapan yang sudah saya persiapkan dalam 2-3 hari sebelum akhirnya diminta untuk terjun menjadi relawan, koordinator relawan, akhirnya tuntas ketika kemudian langsung berhadapan dengan pasien pada hari itu dan bisa bertemu muka dengan mereka dan merasakan betul apa yang mereka rasakan, dan yang paling berat adalah stigma masyarakat terhadap COVID-19 sendiri. Jadi di luar dari persiapan-persiapan itu sebenarnya yang lebih kuat adalah menyiapkan mental daripada pasien. Di luar daripada menyiapkan mental saya sebagai salah satu praktisi di zona merah, lebih banyak malah saya harus menguatkan mental dari para pasien yang harus saya hadapi ini, Dok. Gitu. Waktu pamitan sama orang tua nggak tangis-tangisan begitu, kan? Kebetulan orang tua jauh dan hampir setiap hari, Dok, itu saya ditelepon mungkin per 3 jam sekali ya, 2-3 jam. Itu pun karena menghindari mendengar tangisan air mata, jadi saya kadang suka bilang, nanti ya, jam 6, nanti saya telepon kembali ya, Bu, gitu. Karena yang paling bikin tidak bisa menghindar itu kan kalau sudah teleponnya plus tulisnya Ibu, gitu. Jadi, telepon itu tuh walaupun presiden masuk pun kita bisa, walaupun rapat sama presiden pun itu bisa ambiar kan, Dok. Jadi itu pun masih saya masih bilang, Ibu minta maaf, saya telepon, itu pun Ibu masih mengatakan, apa tidak bisa kamu pulang ya, gitu. Jadi saya bilang, Ibu tidak bisa karena ini kondisinya urgent juga, mengkhawatirkan kondisi di rumah juga, jadi tetap kita sudah harus standby di sini. Itu
tidak mungkin tidak ada keraguan, Dok. Jadi luar biasa pada saat itu. Ya, jadi restu Ibu itu restu dari Yang Maha Kuasa ya. Ya, Dokter Tati, kebetulan jadi relawan yang pertama. Mungkin ada syarat Iya, yang kebetulan betul. bisa diterima ya. Kenapa Dokter Tati ini sebagai relawan pertama yang Yap. diterima? Relawan, Ya. relawan, Dok. Ya, jadi kenapa Dokter Tati ini kok diterima? Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang kebetulan memenuhi sehingga diterima sebagai relawan pada saat. Kenapa kok saya yang diterima? Sebenarnya mungkin karena bukan saya yang diterima, Dok, tapi kebetulan memang ini saya harus sampaikan bahwa ini bukan pengalaman bencana yang pertama, tapi ini bencana kesehatan yang pertama, dan kesiapan-kesiapan mental itu sudah diharapkan, sudah kita alami terlebih dahulu dengan pengalaman-pengalaman kita yang sudah pernah di beberapa bencana sebelumnya, walaupun bukan bencana kesehatan. Dan kemudian pada waktu itu memang waktu itu ketika ditunjuk, saya tidak bisa lagi ngapa-ngapain, Dok. Akhirnya menyatakan ketidaksiapan pun tidak bisa. Akhirnya hanya dengan satu semangat bahwa bismillah, ini untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi akhirnya pada saat itu ya sudah, ketika sprint itu datang, perintah tugas itu datang, kemudian ditanya siap sedia atau tidak, siap saja. Akhirnya terjun, Dok. Jadi kalau kenapa saya yang harus, apakah ada dari sekian banyak relawan, memang beberapa relawan yang kita seleksi, Dok, itu dipersiapkan untuk memenuhi berbagai kriteria kebutuhan di rumah sakit itu. Semisal kayak di rumah sakit kriteria bagi seluruh relawan, baik dokter umum, perawat, dan lain-lain. Jadi secara khusus kenapa saya yang diambil, kemungkinan besar karena kemudian yang kedua karena saya juga tidak punya pesan untuk menolak, Dok. Jadi akhirnya saya yang ditunjuk. Jadi tapi tidak setengah terpaksa enggak ya kira-kira ya? Halo? Ya, halo, ya. Ya, baik, Dokter Tati, kita lanjut. Nah, kaitannya dengan pertanggungan, ya, jaminan untuk keselamatan dan kesehatan, ya, kesehatan dan Halo, keselamatan Dok. Para relawan gimana, Dokter Tati, di Rumah Sakit Wisma Atlet ini? Ya, terputus. Sebentar, Dok. Saya lepas aja, Dok. Langsung. Dok, tidak stabil terus jaringannya. Ya, sekarang gimana, Dokter Tati? Bisa nyambung, baik? Bisa. Oh, ya. Bisa, Dok. Ya. Kaitannya dengan pertanggungan keselamatan dan kesehatan, Dokter Tati, apakah ada asuransi untuk bekerja di sebagai relawan ini? Ya, Dokter Tati. Dok, minta maaf, saya tidak. Iya, saya nggak kedengeran begitu terdengar jelas. Gimana? Sekarang bisa terdengar baik? Bisa terdengar, Dok, suaranya.
Padahal full internet, tapi jaringan nggak begitu bagus ya. Iya, sebentar dok. Halo. Dok, saya sudah coba tapi nggak. Aku tuh nggak, Dokter Steven, aku nggak kedengeran jelas suaranya Dokter Andri. Kok di Discord? Masuk Instagram. Halo. Ya, ini dah. Cek. Oke, Dok. Dengar suaranya tidak dok? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Ya, kita lanjutkan dokter Tati ya. Ya, dokter Tati, kaitan ini jaminan untuk keselamatan kesehatan tidak ditanggung asuransi. Suara yang kadang-kadang Saya putus satu dulu ya dok. Konekin gimana? ini muter ini yang muter. Halo dok. Halo dok. Halo, saya kedengeran dari Zoom, tapi dari Instagram itu saya nggak kedengeran. Oke, dari Zoom saja dokter. Ambil suara dari Zoom saja dokter. Iya, nggak apa-apa ya. Ya. Aku ambil suara dari, oke. Aku ambil suara dari Zoom. Baik-baik. Mungkin suaranya agak dikencang sedikit. Ya. Iya, Bisa Baik, nyambung Dok. dokter Tati? sudah, Terdengar? Dok. Ya, Sudah dengar. sudah, ya. Oke. Ya, dokter Tati? Iya, Ya, baik. Untuk teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Wisma Atlet, ini terkait dengan keselamatan dan kesehatannya, apakah juga ada tanggungan dari asuransi? Dan bagaimana proses itu sudah difasilitasi? betul. Sampai saat ini, Dok, sampai saat ini memang kemarin waktu dalam 1,5 bulan kita berproses, itu ada beberapa relawan-relawan, memang tidak terkhusus ke dokter saja, tapi perawat, kemudian ATLM yang bergabung, itu juga mengalami masalah-masalah. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu memang mengambil perannya di situ bisa mengcover. Kalaupun memang ada kecelakaan kerja ataukah kemudian dalam proses perjalanan relawan itu ditemukan ada yang positif. Jadi waktu kemarin, Dok, saya sempat ada salah satu relawan yang sebelum bertugas itu kecelakaan jatuh di wastafel. Dia hampir pegang wastafel gitu, jatuhnya di kamar mandi. Nah, itu memang dari pemerintah sih alhamdulillah bertanggung jawab melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mengcover full dan itu diurusi. Dan kemudian saya juga belum tahu apakah nanti jam sostek ini saya sendiri sih belum mengaplikasikan ya bagaimana klaim-klaimannya itu, tapi sudah dapat surat edaran terkait itu. Karena sampai sekarang kan kondisi kita kalau untuk dokter sampai saat ini yang terpapar baru 1 orang gitu, tapi
itu pun belum tahu, masih ditelusuri jejak terpaparnya beliau. Tapi kalau kondisi-kondisi di luar COVID-19 seperti kecelakaan, ada yang jatuh, itu sampai saat ini sih masih tercover dengan baik, Dok. Dokter Tati, kapasitas di rumah sakit Wisma Atlet kalau nggak salah kan sampai dengan 3.000-an ya untuk pasien itu, dan sekarang kan 4.000 bahkan ya. 4.000, 4.000, Dok. Ya, 4.000. Dan sekarang kalau nggak salah terisi sekitar 1.000-an ya. Berapa relawan dokter yang sekarang bekerja di sana? Dok, sampai saat ini memang kumulatifnya kita sudah menerima kurang lebih 3.000-an memang. Kumulatif ya, terhitung dengan yang pulang. Jadi terhitung yang pulang. Tapi jumlah yang saat ini real memang di atas 1.000 lebih. Karena persiapan rumah sakit darurat Wisma Atlet ini sebagai backbone penanggulangan COVID untuk meringankan beban-beban rumah sakit rujukan di sekitarnya. Jadi sebagai karena kebijakan strategis pusat memang saat ini memang rencana selain Tower 7, kita juga sudah persiapan Tower 6 untuk sebagai real rumah sakit dengan seluruh kompleksitas pelayanan gitu, alat-alat yang lengkap begitu, Dok. Jadi selain HCU, ICU pun sudah yang kita persiapkan, yang kemungkinan besar mungkin selesai Lebaran atau dalam jangka-jangka waktu dekat ini bisa operasional. Sampai saat ini untuk dokter umum support dari relawan saja sudah berjumlah kurang lebih 120-150-an. Itu belum digabung dengan TNI. Itu belum digabung dengan TNI dan Polri. Tapi jumlah dokter kurang lebih sekitar 96 sampai 98 dalam satu kali main di red zone. Itu kita per timnya itu kurang lebih 18 orang, Dok. Totalnya sih mungkin sekitar saat ini mungkin yang beraktivitas mungkin sekitar 56 sampai 57-an. Jadi satu kali kita naik naik shift, satu kali naik jaga itu kurang lebih 18 sampai 19 orang. Itu terpisah, nanti mereka terbagi dalam beberapa, jadi masing-masing tim itu punya koordinatornya, ada kepala-kepala tim. Nah, mereka terbagi di ruang triase, ruang IGD, ruang ranap, dan HCU. Nah, sampai saat ini pun ada tambahan ruang poli. Poli ini kita persiapkan untuk poli-poli tenaga kesehatan yang memang dipersiapkan ketika ada kondisi-kondisi kondisi-kondisi khusus di mana tenaga medis ataupun relawan-relawan atau seluruh personil yang sakit itu dipersiapkan poli ini untuk kemudian pengecekan status berkala bagi seluruh personil atau seluruh relawan ataupun petugas yang bertugas di daerah-daerah red zone gitu, atau semua bahkan di daerah zona kuning dan zona merah pun itu kita dipersiapkan. Jadi 18 orang dalam satu tim ini dipersiapkan rotasinya di 5 bagian itu, Dok. Dari 100 tadi itu dengan kapasitas 4.000 atau sekarang bisa dihuni sekitar 1.000. Kecukupan daripada SDM dokter ini gimana, Dokter Tati? Masih memadai atau? Dok, ini mewakili jeritan teman-teman yang ada di dalam, itu luar biasa. Kalau ditanya apakah mencukupi, tentu tidak. Dengan beban kerja, kemudian dengan beban kerja, tingkat paparan, kemudian aktivitas yang ada di dalam gitu, konsensus yang kita adakan per setiap hari pun kelihatannya sih tidak akan mencukupi kalau kita bilang begitu. Tapi kondisi ini berbeda, sesuatu yang kemudian akhirnya yang tidak tercukupi tapi kita cukup-cukupkan. Jadi akhirnya dalam satu dokter tuh ada yang mengcover 4-5 lantai. Kalau dalam keadaan urgensi gitu, satu hari misalnya ada kiriman dari beberapa, misalnya kiriman-kiriman dari ABK atau ada informasi dengan kiriman eskalasi yang cukup tinggi gitu, nah itu teman-teman akhirnya berbagi, 9-10 lantai itu satu dokter. Belum lagi kalau triase dan IGD berproses gitu. Jadi memang luar biasa. Sampai hampir setiap hari kebutuhan SDM itu tetap masuk di meja-meja bank-bank SDM yang kita berharap untuk bisa mensupport kita untuk bisa melaksanakan pelayanan dengan baik dan paripurna, Dok. Ya, tetapi dengan kebutuhan yang sebegitu banyak, keterlibatan dari aparatur yang notabene ASN atau bagaimana, atau dari tenaga-tenaga di rumah sakit BUMN itu ada atau enggak, Dokter Tati ya?
tenaga-tenaga dokter di Ya. TNI ya dok ya, Ya, aparatur ya. ya, Ya, bahkan saya kira tanpa mereka justru ini akan lambat berjalan karena begini, 1 minggu pertama itu dok, bahkan yang sipil belum ada, itu TNI dan aparatur TNI dan Polri itu yang kemudian diberikan mereka yang punya kewenangan akhirnya diberikan sprint untuk melaksanakan ini, dan itu sangat luar biasa. Saya pikir ini dari dulu setiap proses atau setiap saya terlibat dalam kebencanaan selalu kolaborasi ini yang kemudian kita menjadi sebuah pola yang sangat luar biasa dan bisa bersinergi di lapangan karena mereka sudah punya sistem yang luar biasa, terintegrasi dan satu komando ya dok ya, dan tinggal kita menyesuaikan dengan protap atau apapun yang kemudian dikira biar sistem itu berjalan secara berkesinambungan. Tapi dalam 1 minggu pertama justru support bahkan sampai sekarang pun ada teman-teman yang saya kebetulan dalam 1,5 bulan ini sudah yang berbarengan dengan saya, sudah ada yang istirahat juga bareng sama saya. Tapi ada juga yang masih lanjut karena mau tidak mau itu belum ditarik gitu oleh gugus pasukannya sendiri. Tapi saya luar biasa dipersiapkan lebih awal, itu menjadi sebuah strategi yang luar biasa, dan kemudian itu menjadi sinergitas harmoni kolaborasi yang saya pikir ini cukup sangat baik dok, karena satu komando turun, kita persiapkan ini sebagai rumah sakit itu udah kayak candi Borobudur atau candi Prambanan ya, saya lupa saya lupa ininya sejarahnya, tapi luar biasa hanya 4 hari persiapan itu kalau tidak punya leadership yang baik itu akan hancur babak belur. Tapi luar biasa dari awal dan dari dulu saya bekerja dalam berbagai kebencanaan. Saya pikir ini memang luar biasa, kelibatan aparatur itu juga sangat memberikan memberikan nilai untuk rumah sakit atau apapun persiapan kita di lapangan bisa bekerja dengan lebih baik minimal. Kalau belum mendekati sempurna bisa lebih cepat dan lebih baik dok. Ya, dokter Tati, ini sudah berjalan sekian bulan ya. Teman-teman ada enggak yang Betul. Sebelum selesai tugasnya terus kemudian lempar handuk gitu? Menyerah kemudian karena yang luar biasa ini. Tidak dok, bahkan kita format penugasan di sini dok, 2 minggu on, 2 minggu off, 2 minggu itu di paparan di zona merah, kemudian 2 minggu off-nya itu kita karantina untuk pemantauan status berkala dari seluruh personil atau seluruh relawan yang bertugas. Itu bahkan ketika 2 minggu berikutnya itu masih banyak yang melakukan masih akan melanjutkan karena melihat yang pertama memang saya bisa katakan bahwa nilai profesi kita 80% pengabdian, tidak ada yang bisa kemudian tim saya di tim 1, 2, 3, 4 itu bahkan melanjutkan kembali untuk di minggu-minggu berikutnya, tapi tetap dengan catatan pemantauan status kesehatan secara berkala, dok. Jadi ada juga yang kemudian, dok, kami akhirnya dipanggil di rumah sakit, ada juga yang berpindah ke rumah sakit rujukan karena kebutuhan di sana begitu tinggi juga, jadi ada yang berpindah ke rumah sakit Sulianti Saroso, ada yang ke Persahabatan, tapi sifatnya mereka menyerah? Tidak. Jadi sifatnya mereka berhenti? Tidak. Jadi semua tetap masuk mengikuti dan bahkan sampai saat ini pun masih berproses. Dari tim 1 itu sudah mulai masuk lagi, istirahat 2 minggu, masuk lagi, istirahat 2 minggu, masuk lagi sampai sekarang, dok. Luar biasa perjuangan dan pengorbanannya ya, teman-teman. Nah, kita untuk teknis seperti sebenarnya dengan satu dokter mengcover 4-5 lantai dengan jumlah pasien berapa? Baik, dokter. Ya, dok, mohon maaf. Karena ini sambalnya kita agak kurang bagus nih. Iya. Padahal saya dengan Dokter Steven sudah mencoba dari semalam biar koneknya enak, ternyata masih ada gangguan. Ya, mungkin mau buka, jadi semua ngabuburit itu pakai Zoom, pakai. Betul, dok. Tapi saya merasa baik.
Ya, tadi disampaikan satu dokter itu mengcover 4-5 lantai dengan jumlah pasien berapa itu dan bagaimana mekanisme kerja dari seorang dokter untuk mengcover sekian banyak pasien ya. Betul. Dok, jadi saya sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet itu kita ada 3 kriteria, Dok. Yang kriteria kita masih pakai kriteria yang lama sebelum ada revisi baru lagi terkait dengan kasus dengan kriteria ODP, PDP dan positif COVID. Jadi di Rumah Sakit Wisma Atlet itu pada saat datang berbanyak-banyak dengan eskalasi yang cukup besar itu satu lantai itu hampir 50 sampai 60 orang satu lantai. Jadi satu lantai itu maksimal itu sudah 60 bed. 60 bed itu kalau terisi semua pasien dan kalau tidak ada kerusakan di kamar itu artinya sudah maksimal. Jadi satu lantai itu bisa 35, bisa 50 dan bisa 60. Nah, artinya 4 sampai 5 lantai. Jadi konsep sebelumnya memang sifat visitor itu ada jam yang kita patok di setiap dokter umum yang akan mau melakukan visitor di setiap ruangan. Jadi sekitar jam-jam 8 karena jam 10 tuh pasien akan pulang gitu atau jam 5 sore itu ada 2 kali pemulangan pasien, Dok. Jadi dari lantai 1 sampai atau dalam 5 lantai itu memang pasien-pasien yang punya keluhan kemudian jadwal visitor terpaksa dokternya harus datang ke sana gitu. Jadi harus melakukan fungsi visitor, fungsi perawatan itu bagi semua pasien. Tapi sebenarnya karena beberapa kriteria itu kita bedakan per lantai, Dok. Ada yang kriteria ODP saja yang memang hanya membutuhkan pemantauan atau isolasi saja dan tidak terlalu membutuhkan intensif perawatan. Itu tidak terlalu menjadi prioritas. Jadi mereka dalam sampai 14 hari itu dipantau kesehatannya berkala oleh perawat, kemudian dengan ada keluhan khusus atau perlu tindakan khusus, maka dokter yang akan melakukan itu. Kalau kalau secara intens itu memang kita melakukan di kasus-kasus yang PDP atau yang positif COVID yang memang membutuhkan lebih banyak perhatian. Nah, karena selama ini memang sifatnya karena mereka dalam keadaan mandiri, Dok, sifatnya ketika kriteria masuk ke rumah sakit itu punya komorbid pun tapi masih self handling gitu dan memang semua diharapkan pasien-pasien yang masuk ke Wisma Atlet itu masih dalam kategori yang bisa mandiri sampai saat ini. Jadi sifat pengetahuan itu pun masih luar biasa sih, walaupun itu juga masih berat kok karena kadang-kadang datang dengan kondisi aman-aman saja, tapi ternyata di tengah jalan kemudian saturasi tiba-tiba berubah, kemudian tiba-tiba sesak dari lantai 30 turun ke bawah atau ke IGD atau kami yang harus naik ke atas, itu luar biasa memang memberikan effort. Tapi sejauh ini itu tenaga yang kita punya, sejauh ini cuman itu yang bisa kita perbuat dan sejauh ini kita sudah memberikan semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Jadi sampai saat ini pun melaporkan Dokter Andri, alhamdulillah ya, tapi dalam laporan dalam 2 bulan, hampir masuk bulan kedua berproses rumah sakit darurat Wisma Atlet itu 3 pasien yang meninggal dunia, itu pun dengan kategori dengan komorbid dan itu pun selesai di IGD gitu kan, masuk di IGD dalam rujukan dari rumah sakit satelit yang lain. Dan itu tertangani dengan baik, hanya saja memang sudah akhirnya tidak bisa kita selamatkan begitu, Dok. Jadi sampai saat ini sih masih teratasi walaupun penuh dengan kekurangan dan beban pekerjaan yang lumayan tinggi dengan eskalasi yang terus meningkat, tapi itu akhirnya kita memberikan prioritas penanganan terhadap pasien-pasien yang ada di Wisma Atlet. Begitu, Dok. Iya. Oh ya, kembali ke tadi Dokter, tadi kan sebelum kita bekerja kan juga ada screening ya. Anda melakukan screening untuk SARS-CoV-2 ini berapa kali? Untuk relawan, Dok, atau untuk relawan atau iya, untuk relawan atau untuk relawan. Iya. Untuk relawan atau untuk
tenaga medis semuanya pada umumnya? Iya, sebenarnya kalau mekanisme dok, sampai di minggu pertama, kami yang terjun, saya termasuk dok, saya termasuk salah satu yang rapid itu cuma 1 kali, terus saya akhirnya tidak melakukan swab karena menjalani karantina 14 hari karena keterbatasan VTM, gitu. Jadi, tapi sekarang itu kita yang berkorban, tim yang pertama yang berkorban, yang terjun pertama, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih semoga tidak positif ya dok ya, tapi tim yang berikutnya itu proses screeningnya itu mereka sudah dilakukan MCU, terus medical check up-nya mereka sudah dilakukan pertama kali rekrutmen, semua kriteria berdasarkan kriteria, kemudian mereka di-MCU-kan, rapid test-nya dilakukan, baru kemudian kesiapan mentalnya baru bisa terjun dok. Jadi itu tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, dan kita MCU-nya pengambilan darah, DPL-nya lengkap, kemudian foto toraks gitu, kemudian dengan rapid. Nah tentu dengan beberapa hak dan kewajiban mereka pas penugasan yang disesuaikan dengan karantina. Itu dok. Kalau Anda mau bekerja, persiapannya sebenarnya persis apa ya dokter ya? Dokter tadi sebelum bekerja, sebelum masuk shift gitu. Kenapa? Dok, sorry, putus-putus suaranya. Persiapan secara persis sebelum masuk shift. Oh, kalau sebelum masuk shift sebenarnya persiapannya kita, kalau persiapan tentu makan dok. Karena kalau sebelumnya, sebelum bulan puasa itu masih agak lumayan dok, tapi ini pada saat bulan puasa ini luar biasa effortnya. Jadi sebelum bulan puasa sih normalnya kita shift, karena memang 8 jam itu cukup sangat luar biasa. Dehidrasinya iya gitu kan. Kemudian saya sendiri dok, bukan sekalian curhat bahwa hampir berat badan turun kurang lebih 5-7 kilo dalam 1,5 bulan saya bertugas. 2 minggu saya di dalam daerah pelayanan gitu, itu sampai segitu. Jadi tentu saya juga bekali teman-teman sebelum turun, mereka juga punya vitamin yang harus dikonsumsi, dan bagi saya makan dan minum persiapan sebelum turun ke dalam shift itu, dan tentu persiapan APD. Di kami APD kalau kemudian tidak terstandar, tidak tersesuaikan dengan ruangannya, itu teman-teman sudah bersepakat untuk menolak sekiranya seperti itu dok, dan bahkan dari komite PPI kita pun memberikan keringanan itu, bahwa di rumah sakit kita dengan tingkat paparan yang cukup tinggi, memang ada beberapa yang kalau ditemukan N95 krisis atau yang lain, berarti ruangan-ruangan semisal aerasi itu tidak kita datangi dok, atau tidak kita lakukan sementara, atau di skip untuk sementara pelayanan itu dok. Jadi memang dok, Ya. di sini juga hujan, jadi mungkin itu juga Yang mendung juga kelihatannya ya, sinyal. Surabaya juga mendung, panas tapi mendung. Ya, dokter tadi, ini bisa saya wujudkan ya. Nah, saya sempat baca ini ada cerita nuansa datang dari seorang relawan di rumah sakit Wisma Atlet yang kita melihat ada pasien ya, 2 anak usia 10 sampai dengan 13 tahun, 10 dan 13 tahun. Dan ibunya juga sudah meninggal karena corona. Sedihnya mereka belum tahu kalau ibunya itu meninggal karena memang masih dalam protokol isolasi. Mungkin ada pengalaman yang menyedihkan ketika dokter tadi terlibat di sana. Ada pengalaman yang luar biasa membuat saya cukup luar biasa dalam 2 minggu pertama itu dok, karena kekurangan tenaga juga, kemudian kekurangan kita masih bersiap sesuatu yang tambal sulam ya dok ya, persiapan sesuatu yang dalam waktu yang cepat banget gitu. Jadi
ada yang kemudian pasien itu sempat meninggal, itu tidak meninggal dalam, tapi memang beliau obesitas gitu. Jadi kondisinya itu beliau dengan keluarganya itu mengantar barang, kemudian kita juga kondisi sama itu kita juga masih dalam pemantauan, tapi ternyata kami pikir juga, saya pribadi pikir karena hampir waktu dicek saturasinya itu dok, lewat pulse oximeter itu masih aman-aman saja, 95% dok. Tapi ditinggal 1 jam ngambil barang, ngambil barang dari titipan keluarganya, itu 5 menit kemudian aku dipanggil sama susternya bahwa pasien ini sudah tidak bernapas gitu. Jadi itu pun kondisi yang membuat kita terkaget-kaget gitu. Jadi sebelumnya pasien dengan saya juga akhirnya menyampaikan mau tidak mau kita akhirnya merubah pola untuk kemudian melakukan visitasi itu secara berkala, kemudian per 1 jam, per 30 menit, itu kalau tidak perawat yang datang berarti dokter yang datang, ataupun tim konsumsi yang datang, ataukah tim surveillance yang datang, atau kemudian ada monitor di setiap lantai yang kemudian kita juga memberikan akses kepada pasien untuk tetap berinteraksi dengan petugas-petugas medis kita yang ada di lapangan. Jadi ada situasi yang cukup membuat kaget dan itu cukup sangat memberikan dampak kepada kita semua waktu itu dok. Jadi kita bertugas kurang lebih hanya kita ber-20 orang, dan ber-20 dalam satu tim itu cuma 5 orang yang bertugas gitu, dengan komposisi waktu itu pasien sudah hampir 500-an, dan ketika kaget saturasi yang tiba-tiba turun dan kita juga tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah itu luar biasa mendadak, dan itu pengalaman yang nggak bisa kita lupakan sampai sekarang. Itu 1 dari 3 pasien yang kemudian kita hadapi pada saat itu di 2 minggu pertama ya dok ya, dan 2 minggu pertama itu luar biasa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Karena kondisi lantai yang berterap-terap dan karantina, dan memang pasien hampir terus berdatangan tanpa henti, dan kemudian keterbatasan tenaga yang kita punya, itu juga akhirnya membuat kita kesulitan untuk memonitor satu persatu pasien. Kelihatannya bukan respirasi ini sangat mendadak. Kalau saya bisa membayangkan kira-kira kayak fungsi jantung pada gagal jantung yang tiba-tiba itu ada sudden cardiac death. Jadi pada kasus-kasus COVID ini kelihatannya memang demikian ya. Desaturasi itu tiba-tiba sekali, berbeda dengan pola-pola desaturasi yang terjadi pada pasien-pasien dengan misalkan AIDS karena sepsis atau juga karena akut langutin karena sebab yang lain. Jadi kelihatannya seperti itu. Dan ini memang satu tantangan kita semua. Nah, tetapi ini saya kira 1 jam itu rasanya masih kurang. Betul. Banyak sekali yang bisa disampaikan, tapi kita terbatas dengan waktu ya. Tapi ini bagian terakhir dari pertanyaan saya, dari posting teman-teman itu kadang ada harapan yang tersimpan selama berjuang di rumah sakit darurat corona, dan banyak ditulis di hashtagnya itu, semisal habis corona kita ke KUA begitu ya, salah satu ungkapannya itu. Apa yang ingin nanti lakukan ketika pandemi COVID ini akan berakhir? Ini luar biasa, titipan dari mana dok? Habis corona kita ke KUA, itu luar biasa. Pengennya itu menjadi kebahagiaan tersendiri ya dok ya. Luar biasa untuk teman-teman. Saya kira itu spirit yang luar biasa, karena akhirnya dengan corona banyak juga tim medis yang tadinya persiapan pernikahannya itu, bahkan di dalam tim saya dok ada satu tim medis sejawat kita yang kemudian akhirnya menunda pernikahannya. Jadi kalau ditanya ke saya juga sama dok, semoga after corona bisa di KUA dok. Ya. Tapi memang begitu ya dok ya, tapi memang begitu ya, bagaimana bisa ya saturasi itu berbeda dengan AGD itu bisa berbeda jauh, bahkan 50% itu bisa berbeda dok. Kayak saya pernah ngecek lewat saturasi itu kurang lebih di 95% itu masih ada, di AGD itu 87% dok. Itu turunnya tuh
86, 85 malah bahkan. Itu luar biasa perbedaannya. Tapi saya kira pengalaman yang berharga dan kami percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Dan hari ini Dr. Tati sudah banyak memberikan pengalamannya kepada kita dan kita merasa mendapatkan kehormatan dan tentu berterima kasih sekali Dr. Tati bisa bergabung dengan kita di kesibukannya yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih karena waktunya kebetulan sudah habis ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukup dulu sekian dan saya berharap Dr. Tati sehat, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan juga bermanfaat kepada kita semua. Saya kira demikian untuk acara sore hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan di lain waktu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tati. Ya. Titip salam hangat untuk seluruh teman-teman sejawat di seluruh Indonesia untuk tetap berjuang, tetap bertahan untuk melawan COVID-19. Jangan takut, jangan menyerah sama seperti jangan negara kita kalau bisa jangan menyerah ya. Biar kita juga bisa bersama-sama untuk melawan COVID-19. Terima kasih Dr. Andri, terima kasih banyak seluruh tim IDP Jawa.